أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini di dalam rangka kita mempelajari ilmu agama, dan tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat sebagai sebuah amal ketaatan yang mudah-mudahan dapat memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pada kajian rutin kita membahas kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah, yaitu penjelasan tentang pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, di mana kita masih pada bab yang pertama, yaitu menjelaskan tentang tafsir surah-surah pendek dari mulai surah Al-Zalzalah ya sampai nanti ke surah An-Nas insyaallah taala. Di mana pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, di mana sebelumnya kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Ma'un. Tafsir surah Al-Ma'un. Maka insya Allah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas satu surat yang pendek ya, yaitu surah Al-Kautsar. Surah yang pendek ini ya memiliki banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kalau sekiranya nanti surah ini sudah selesai, kita lanjutkan kepada surah Al-Kafirun insya Allah ta'ala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Seperti biasa kita memulai dari apakah surah Al-Kautsar ini termasuk surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Maka surah Al-Kautsar ini termasuk surah yang khilaf juga di antara para ulama, apakah termasuk surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Apakah surah ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah atau setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Pendapat pertama yaitu pendapat jumhur ulama. Artinya mayoritas para ulama tafsir mengkategorikan bahwa surah Al-Kautsar ini termasuk surah Makkiyah. Termasuk surah Makkiyah. Apa alasan utamanya? Alasan utama pertama, kenapa surah Al-Kautsar ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah? Karena berdasarkan
topik pembicaraan surah ini. Di mana surah ini diantaranya berbicara tentang cercaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlebih cercaan ini, hinaan ini ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia. Kita tahu bahwa seluruh putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari ibunda Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim itu ya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari istrinya Maria al-Qibtiyah. Jadi seluruh putra-putri Nabi itu lahir dari rahim ibunda Khadijah, kecuali Ibrahim. Nah, Ibrahim ya itu meninggal di usia yang masih kecil, ya. Sehingga karena topik inilah orang-orang atau para ulama tafsir mengkategorikan bahwa ini termasuk surah apa? Makkiyah. Karena orang-orang kafir dan orang-orang kafir Quraisy adanya di mana? Di Mekah. Mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Kemudian ya di antara pendapat berikutnya adalah pendapat Hasan, Mujahid, Qatadah, dan Ikrimah, di mana mereka mengkategorikan surah Al-Kautsar ini termasuk surah Madaniyah. Apa alasannya? Mereka beralasan dan berdalilkan dengan sebab turunnya ayat ini. Kalau tadi pendapat jumhur ulama tafsir mengkategorikan surah Makkiyah karena topiknya berbicara tentang celaan cercaan orang-orang kafir kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat kedua, ya pendapat Hasan, Qatadah, Ikrimah, dan ulama tafsir yang lainnya, mereka mengkategorikan hadis ini termasuk termasuk surah Madaniyah dikarenakan sebab nuzulnya surah ini. Sebagaimana jelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Anas ibn Malik. Anas ibn Malik menceritakan baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adharina. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saat itu Nabi berada di tengah-tengah kami. Id agfa igfaatan. Tiba-tiba Nabi tertidur dengan tidur yang ringan, artinya bukan tidur pulas, hanya tidur ringan. Ya. Tiba-tiba thumma rafa'a ra'sahu. Tiba-tiba Nabi mengangkat kepalanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, unzilat alayya anifan surah. Telah turun kepadaku barusan. Ya, kata Nabi, telah turun kepadaku barusan satu surat. Maka Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, kenapa Hasan, Qatadah, dan Ikrimah mengkategorikan surah ini sebagai surah Madaniyah? Karena di sini ada kata anifa. Jadi tadi disebutkan Nabi tertidur sebentar dengan tidur yang ringan. Tiba-tiba apa? Nabi terbangun, kemudian Nabi mengatakan unzilat alayya anifa. Barusan ayat telah turun kepadaku. Nah, mereka berpendapat bahwa Anas ini aslama fi sodril hijrah, ya sudah masuk Islam, ya di setelah pasca hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, dan Nabi mengatakan unzilat alayya anifa, barusan turun kepadaku surat. Artinya ini menunjukkan bahwa surat ini turunnya di mana? Di Madinah setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Artinya dua pendapat ini semuanya memiliki dalil, ya. Dan wallahu taala alam, ya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur bahwa surah ini termasuk surah apa? Makkiyah. Surah ini termasuk surah Makkiyah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, bagi mereka yang mengkategorikan surah ini adalah surah Makkiyah, maka surah Al-Kautsar ini
sesuai dengan urutan surahnya ada pada urutan ke-108 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dikategorikan susunannya itu termasuk surah yang ke-108. Dan wa'adadu ayatiha, dan jumlah ayatnya itu paling sedikit. Berapa? Hanya 3 ayat. Makanya wahiyya aqsaru suwaril Qur'anil Karim. Maka surah Al-Kautsar termasuk surah yang paling pendek yang ada di dalam Al-Qur'an. Ittatakawwan min asyri kalimatin. Terlebih surah Al-Kautsar ini hanya terdiri dari 10 kata. Wathnaini wa arba'ina harfan. Dan hanya ada 42 huruf yang ada di surah Al-Kautsar ini. Memang termasuk surah yang apa? Pendek. Wa fi tartibil Qur'anil Karim taqa'u ba'da surati Al-Ma'un wa qabla suratil Kafirun. Kalau kita lihat di mushaf kita saat ini, maka susunannya adalah bahwa surah Al-Kautsar ini setelah surah Al-Ma'un dan sebelum surah Al-Kafirun. Kan begitu? Ya. Ini dari sisi apa? Penyusunannya yang ada pada mushaf kita sekarang. Walaupun kalau mereka yang berpendapat bahwasannya surah Al-Kautsar ini adalah surah Makkiyah, maka sejatinya surah ini surah yang ke-15 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari sisi surah keberapa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka surah ini adalah surah ke-15 min haitsun nuzul. Dari sisi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu diturunkan setelah surah Al-Adiyat. Walaupun pada akhirnya disusun bukan setelah surah Al-Adiyat. Setelah surah apa tadi? Al-Ma'un, sebelum surah Al-Kafirun. Tapi dari sisi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk surah yang ke-15, diturunkan setelah surah Al-Adiyat dan sebelum surah At-Takatsur. Sebelum surah At-Takatsur. Dan surah ini secara umum, ya, selain tadi berbicara tentang cercaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW, namun topik utama pembahasan surah ini berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah taala kita akan bahas ayat per ayat dari surah yang mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tainaka al kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Kalau kita baca terjemahan dari versi ya Al-Quran terjemah Kemenag, maka diterjemahkan inna, sesungguhnya kami a'tainaka al-kautsar, telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memulai dari dalam surat ini di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau berupa nikmat yang banyak. Oleh karenanya dijelaskan di dalam kitab Syarah Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, beliau mengatakan fi hadhihi surah dzikru minnatillahi subhanahu wa ta'ala ala nabiyhi wa mustafa. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan kepada orang pilihannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa karunia yang Allah berikan? Bi an a'tahu al-kautsar. Di mana Allah memberikan Al-Kautsar. Dan khilaf di antara para ulama apa makna Al-Kautsar. Makna yang pertama, Al-Kautsar itu adalah Al-Khairu Al-Katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Karena Al-Kautsar ini diambil dari kata kasroh. Kasrotun itu artinya apa? Banyak. Dengan wazan fau'al. Kautsar, fau'al. Sehingga maknanya apa? Kebaikan yang sangat banyak. Makanya kalau kita lihat terjemah dari
Versi Kemenag apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad apa? Nikmat atau kebaikan yang banyak. Karena memang di antara makna Kautsar adalah nikmat atau kebaikan yang banyak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang banyak. Ya. Makanya di dalam kitab ini disebutkan al khair al azim wal fadl al amim, yaitu diberikan kebaikan yang agung, diberikan kemuliaan yang luas, yang umum. Wa min dzalikum, nah, di antara kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nahrul ladzi yamunnullahu subhanahu wa ta'ala bihi ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Di antara kebaikan yang banyak yang Allah berikan, yaitu Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sungai di surga. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu sungai di surga, termasuk di dalamnya adanya Al-Hawd, yaitu telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menjelaskan ada dua maknanya. Makna pertama, makna secara umum, bahwa Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada Nabi. Di antara kebaikan yang banyak yang Allah anugerahkan apa? Berupa Al-Kautsar tadi, sungai Al-Kautsar. Ini sifatnya secara umum karena berbicara kebaikan yang banyak. Jadi bukan hanya sekedar Al-Kautsar, tapi juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua secara khusus, yaitu makna Al-Kautsar itu sendiri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan khusus sebuah sungai di surga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umatnya. Nah, ini juga di antara kelebihan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi dan juga kepada siapa? Kepada umatnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang menguatkan akan pendapat yang kedua ini, bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar di sini apa? Sungai yang berada di surga dan juga telaga, yang mana telaga ini airnya mengalir dari surga. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Anas ibn Malik, dan ini juga menjadi sebab turunnya ayat ini, di mana tadi Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, agfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igfaatan, di mana pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur ringan. Farafa'a ra'sahu mutabassiman atau mubtasiman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, lima dhahikta? Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kemudian Nabi mengatakan, innahu unzilat alayya anifan surah. Barusan telah diturunkan kepadaku satu surat. Maka Nabi SAW membacakan surah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala hal tadruna mal kautsar? Maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Maka Nabi menjelaskan apa itu Al-Kautsar. Fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla khairun katsir. Nah, lihat, Nabi sendiri yang menerjemahkan, menjelaskan makna daripada Al-Kautsar itu sendiri. Nabi mengatakan Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Allah Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki khairun katsir, kebaikan yang banyak. Makanya di antara makna Kautsar tadi apa? Kebaikan yang banyak. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Adalah sebuah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi gambarkan bagaimana indahnya sungai Al-Kautsar tadi. Nabi mengatakan, aniyatuhu adadun nujum, bahwasannya
gelas atau bejana yang ada pada sungai Al-Kautsar tersebut jumlahnya sejumlah bintang di langit. Saking apa? Banyaknya bejana gelas yang nanti akan digunakan untuk kita minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayukhtalajul 'abdu minhum. Kemudian kata Nabi, ada dari sebagian hambaku yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Fa aqulu rabbi innahu minni. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, mereka itu adalah umatku. Ya, jadi ketika di antara sebagian umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk minum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dihalangi oleh Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi protes. Nabi mengatakan, fa'aqulu rabbi innahum min ummati. Wahai Rabbku, mereka itu adalah umatku. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fayaqul ma tadri ma ahdatha ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu setelah meninggalmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada di antara sebagian dari umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dihalangi minum dari telaga Nabi karena apa? Karena mereka suka membuat ibadah-ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, hadis ini menunjukkan bahwa termaksud juga dengan Al-Kautsar adalah telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana telaga Nabi itu sumber airnya diambil dari sungai Al-Kautsar. Dalilnya apa? Apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan wa yutlaqu 'alal haudi kautsar likaunihi yumaddu minhu. Dan telaga Nabi disebut juga dengan Al-Kautsar. Jadi telaga Nabi juga boleh disebut dengan Al-Kautsar karena memang air yang ada di telaga tersebut berasal dari mana? Dari sungai Al-Kautsar tadi. Ya, sungai yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar, di mana Nabi menjelaskan dan menggambarkan kembali betapa indahnya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Dzarrin qala, qultu ya Rasulullah, ma aniyatul haud. Kata Abu Dzar, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bejana yang ada di Al-Haud? Bagaimana dengan bejana yang ada di Haud Al-Kautsar? Maka Nabi menjawab, walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la aniyatuhu aktsar min adadin nujumis sama wa kawakibiha ala fil lailatil mudlimah al mushiyah aniyatul jannati man syariba minha lam yadma. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya demi jiwaku yang berada di tangannya, ya, wadah atau gelas yang digunakan untuk minum yang ada di telaga Kautsar banyaknya seperti jumlah bintang dan benda yang berada di langit yang malam yang gelap gulita. Itulah gelas-gelas yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan nanti di haudnya. Nabi mengatakan, man syariba minhu lam yadma. Barang siapa yang minum dari haud tersebut tidak akan pernah haus selamanya. Ya. Arduhu mithlu tulihi, lebarnya sama seperti panjangnya. Ma baina Amman ila Ailah. Sebagaimana ya, panjang lebarnya tersebut seperti daerah Amman kepada Ailah. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Di mana airnya jauh lebih putih dibandingkan susu, wa ahla minal asal, dan manisnya lebih manis dibandingkan apa? Madu. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita betapa
telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luar biasa, di mana jumlah gelasnya saja sebanyak bintang yang ada di langit. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut tidak akan pernah haus selamanya. Bahkan airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis dibandingkan madu. Siapa yang tidak merasakan nikmat? Dan hanya nikmat ini hanya diberikan kepada Nabi dan hanya kepada siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, disebutkan juga dari riwayat yang lain. Jadi riwayat-riwayat yang kita sebutkan ini semua untuk mendukung dan juga meyakinkan kita bahwasannya haud itu ada. Ya. Karena ada sebagian orang yang tidak beriman dengan adanya haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas-jelas Allah sebutkan di dalam surah ini, Inna a'tainaka al-kautsar. Ya, di antara makna kautsar adalah haud atau laganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang airnya diambil dari Nahrul Kautsar, dari Sungai Al-Kautsar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita akan pentingnya kita ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Ana faratukum alal haud. Aku akan mendahului kalian ke haud. Jadi Nabi menunggu umatnya. Nabi lebih dulu datang ke haud dan Nabi menunggu untuk menyambut umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtuliju duni fa'aqul ayya rabbi ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara umatku. Nabi mengatakan itu adalah umatku. Kemudian ketika aku akan mengambilkan minuman tersebut, bayangkan Nabi ingin mengambilkan minuman dari haud tersebut untuk diberikan kepada umatnya, ternyata mereka dijauhkan dari haud tersebut. Maka Nabi mengatakan, ayya rabbi ashabi, wahai Rabbku, mereka itu adalah sahabat-sahabatku, mereka adalah umatku. Ya, yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah peninggalanmu. Engkau sebenarnya tidak tahu bahwasanya mereka banyak melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, innahum minni. Ya Allah, mereka itu adalah bagian daripadaku. Nabi mengakui itu adalah umatku. Tapi apa kata Allah? Fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Ya. Sampai di riwayat yang lain Nabi mengatakan, fayuqal, Allah mengatakan, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka rubah dari ajaranmu setelah engkau meninggal. Maka Nabi pun marah. Nabi mengatakan, fa'aqul suhqan liman baddala ba'di. Menjauh kata Nabi bagi mereka yang merubah ajaranku. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, hadis ini memberikan satu pelajaran besar kepada kita. Selain Allah menceritakan akan nikmat yang Allah berikan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya, di mana Allah memberikan satu sungai yang luar biasa, yang digambarkan tadi dengan gambaran yang luar biasa, dan ini tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun juga pelajaran penting yang harus kita garis bawahi, yang harus kita jadikan pelajaran, maka janganlah kita menjadi umat Nabi yang suka berinovasi dalam urusan agama. Karena memang tidak ada ruang untuk berinovasi dalam urusan agama, walaupun niatnya baik. Karena ibadah itu bukan dinilai hanya sekedar baiknya niat, tapi ada atau tidak tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya ibadah itu ditimbang dengan baiknya logika kita dan hati kita, maka setiap kita tentu punya pandangan yang berbeda-beda dalam masalah agama. Ya, kalau kita mengatakan ibadah itu baik menurut kita, maka setiap kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tetapi syariat sudah memiliki standar yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama Islam ini sudah sempurna. Ya, jadi beragama itu bukan berdasarkan niat baik atau hawa nafsu semata, tetapi ada atau tidaknya contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita semua hafal? Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian.
Ya. Dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Islam ini sudah apa? Sempurna. Tidak butuh dengan penambahan, tidak butuh dengan pengurangan. Oleh karenanya para ulama mengatakan, ya, al-aslu fil ibadati, bahwasanya asal daripada ibadah itu adalah apa? Haram, sampai datang dalil yang menghalalkannya. Jadi nggak boleh kita buat ajaran-ajaran baru yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau sekiranya ada seseorang yang berinovasi dalam urusan agama dengan niat baik sekalipun, maka sejatinya berarti dia telah menuduh bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan risalah agama ini. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, yang nggak pernah dicontohkan oleh Nabi nggak pernah ajarkan, Nabi nggak pernah contohkan, para sahabat juga tidak mengerjakan, kemudian dia membuat sesuatu yang baru, yaraha hasanatan, dia menganggap itu adalah sesuatu amal yang baik, faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Berarti sejatinya dia sedang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat. Berarti ada ajaran yang Allah ajarkan belum disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin, pilihannya kalau kita ingin mendapatkan dan mampu untuk bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah sekali-kali membuat ibadah atau mengerjakan ibadah yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu kita anggap apa? Baik. Jadi tidak setiap ibadah itu dianggap baik karena menurut versi kita. Tetapi landasannya adalah dalil. Ada atau tidak dalilnya dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi? Apakah ibadah ini dilakukan oleh Nabi atau tidak? Apakah ibadah ini dilakukan oleh para sahabat atau tidak? Karena Nabi yang menyuruh kita. Nabi mengatakan, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, kata Nabi, maka mereka akan mendapatkan banyak perselisihan, banyak pertikaian. Maka Nabi kasih solusi. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidinil mahdiyyin, dan berpegang teguhlah dengan petunjuk khulafa'ur rasyidin yang Allah berikan petunjuk. Artinya kita hendaklah beragama bermetodekan dengan metode pemahaman siapa? Para sahabat dan juga generasi terbaik daripada umat ini. Maka Nabi mengatakan, addu 'alaiha bin nawadid, gigit dengan gigi geraham kalian. Ya. Dan Nabi mengingatkan bahwasanya segala perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini termasuk bid'ah, dan bid'ah adalah bagian daripada kesesatan, dan setiap kesesatan naudzubillah tempatnya di mana? Di dalam neraka. Jadi ketika ada seseorang yang berbicara ini amalan yang tidak sesuai, bukan berarti mereka keras, bukan, Pak. Ini tanda kita sayang kepada umat. Ini kita tanda sayang kepada sesama muslim. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa mendapatkan kenikmatan yang tadi disebutkan. Kita bisa minum dari telaganya Nabi SAW. Jadi ketika ada orang mengatakan ini nggak ada contohnya dari Nabi, ini nggak ada dalilnya dari Nabi, jangan langsung kita marah. Ya, justru itu bentuk kecintaan kita kepada saudara muslim kita. Jadi jangan akhirnya mengatakan tuh dikit-dikit bilang bid'ah, dikit-dikit disalahkan. Bukan. Karena kita memang harus berhati-hati dalam beribadah. Jangan sampai kita beribadah ada yang memang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Lihat, bayangkan Nabi mengatakan suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauh, kata Nabi, diusir oleh Nabi. Orang-orang yang membuat ajaran baru, melakukan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Tentu kan kita tidak mau saudara kita, ya, keluarga kita, orang-orang terdekat kita termasuk umat Nabi, tapi tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Jadi bagaimanapun juga ma'asyiral muslimin, ketika ada saudara muslim kita mengingatkan, ya ketika itu diingatkan ini tidak ada sesuai dengan ajaran Nabi, tidak ada contohnya dari Nabi, kita jangan marah. Kalaupun kita ingin mengatakan, ya saya ingin melakukan ini, ya silakan, selama kita punya argumen, selama kita punya dalil, selama kita punya landasan. Kalau ada landasannya silakan kita lakukan. Karena toh pada akhirnya setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah sesuai dengan apa yang kita yakini. Maka disinilah fungsinya kita belajar ilmu agama.
Ya, jadi kita belajar itu bukan untuk saling menyalahkan. Kalaupun ada orang yang mengoreksi, itu tujuannya adalah sebagai bentuk cinta kita kepada saudara muslim kita. Namun tentunya disampaikan dengan cara yang baik. Karena betapa banyak orang tidak mau menerima nasihat bukan karena isi nasihatnya, tapi apa? Cara penyampaiannya yang mungkin kurang tepat. Oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi surah Al-Kautsar ini selain berbicara tentang Al-Kautsar itu sendiri, namun mengingatkan kita ya betapa pentingnya kita beribadah itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Bayangkan ma'asyiral muslimin, satu hal yang menyedihkan, satu hal yang sangat menyakitkan, ketika kita menyangka kita sudah melakukan banyak amal, tapi nyampe di akhirat kita nggak bisa lihat catatan amal kita. Kenapa? Karena tertolak. Coba antum capek-capek kerja dalam 1 bulan, ya, selama ini merasa sudah absen, ya, sudah fingerprint, tiba-tiba pas hari gajian tidak tercatat dan dianggap tidak masuk kerja, gak dapat gaji bulan itu, gimana rasanya Pak? Ya, itulah yang dirasakan oleh sebagian daripada umat Nabi SAW yang mereka menyangka datang kepada Allah membawa pahala yang banyak, tapi Allah jadikan pahala mereka bagaikan buih yang berterbangan, bagaikan debu yang berterbangan, gak dianggap sama Allah. Karena kita semua harus yakini bahwa syarat diterimanya amal seseorang adalah 2. Ikhlas karena Allah, yang kedua harus sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukankah Nabi mengatakan man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka akan tertolak. Dan Nabi juga yang mengatakan man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka akan tertolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kita berusaha semampu kita beribadah berdasarkan dengan tuntunan. Dan ibadah itu simpel. Ada tuntunannya dari Nabi, lakukan. Tidak ada, sudah tinggalkan. Ya. Dan betapa banyak ajaran Nabi SAW yang mungkin belum kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan Al-Kautsar yang Allah sebutkan di dalam surat ini, kita ingin mendapatkan keutamaan minum dari telaga Nabi SAW, maka jangan sekali-kali berbuat sesuatu, melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya ini menjadi tugas kita bersama. Ya, kita mengajarkan kepada keluarga kita, mengajarkan kepada orang-orang terdekat kita, ayo kalau kita ingin dapatkan keutamaan ini, berusahalah untuk beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadis tentang Al-Kautsar ini juga memberikan satu pelajaran penting yang harus kita fahami, bahwasannya ketika Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa umatku ditolak dari minum dari telagaku? Nabi tahu atau tidak? Kenapa sebabnya umat Nabi dilarang, sebagian daripada umat Nabi dilarang minum dari telaga Nabi? Kan Nabi nggak tahu kan? Tahu setelah apa? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga memberikan satu pelajaran kuat kepada kita, bahwasanya setelah Nabi SAW wafat, Nabi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidaklah mengetahui apa yang dilakukan oleh umatmu. Maka ini memberikan satu pelajaran penting untuk membantah sebuah khurafat yang banyak terjadi di tengah umat, yang meyakini bahwa Nabi mengetahui keadaan umatnya, bahkan Nabi hadir di tengah-tengah mereka dalam satu acara. Ya, Nabi aja nggak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Lalu ada sebagian orang menyangka bahwa Nabi bisa datang dalam keadaan manusia terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Karena berbeda, kalau mimpi seseorang bisa bertemu dengan Nabi SAW, tapi dalam keadaan terjaga. Kemudian mereka mengatakan Nabi datang hadir di tengah-tengah kita. Berarti kan Nabi tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Padahal di hadis ini Nabi mengatakan bahwasanya Allah mengatakan fa innaka la tadri. Apakah kita nggak percaya dengan hadis ini? Padahal hadis ini adalah hadis yang sahih. Allah mengatakan fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu sepeninggalanmu. Kalau sekiranya Nabi bisa hadir di tengah-tengah mereka dalam keadaan terjaga, Nabi nggak akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau larang? Nabi udah tahu, oh iya, ini si fulan yang biasa melakukan ibadah-ibadah yang nggak pernah dicontohkan. Tapi Nabi nggak tahu.
Ini menunjukkan kepada kita dalil yang kuat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir di tengah-tengah mereka untuk menyaksikan perbuatan mereka. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, anggapan ini banyak terjadi di tengah-tengah umat kita, ya, di mana Nabi datang ke hadir mereka dan mereka melihat langsung dengan mata mereka dalam keadaan terjaga. Nah, ini tentu hal-hal yang bertentangan dengan dalil itu sendiri. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dilihat tapi dalam keadaan apa? Mimpi. Jadi kalau ada orang mengatakan saya pernah bertemu dengan Nabi, selama dia bisa menceritakan ciri-cirinya dan ciri-cirinya bisa sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama di dalam hadis-hadis yang sahih, misalkan ciri-ciri fisik Nabi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dijelaskan dia bisa menceritakan, maka kita tidak boleh mendustainya. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ra'ani fil manam, fasayarani fil yaqadhah, au ka'annama ra'ani fil yaqadhah." Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, dalam mimpi, maka seakan-akan dia melihatku dalam keadaan sadar. Artinya betul-betul dia melihatku. Kenapa? Ka'annama ra'ani fil yaqadhah la yatamatsalu syaitanu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Sehingga pernah beberapa waktu, mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu, ada jamaah yang bertanya kepada saya lewat tulisan, "Ustadz, kemarin anak saya cerita, dia mimpi 3 kali atau berapa kali melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar nggak Ustadz?" Saya bilang, iya. Kalau ada seorang mengatakan saya pernah bermimpi melihat Nabi, maka benar. Tetapi tidak bisa langsung kita benarkan kecuali dengan kita tanyakan, kamu lihatnya seperti apa? Emang kamu tahu cirinya Nabi? Kalau dia bilang iya cirinya Nabi seperti ini, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, terutama ketika seorang membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, maka kita harus percaya bahwa dia pernah bertemu dengan Nabi. Kalau kita tanya, emang kamu tahu itu Nabi? Iya. Emang kenapa? Oh iya, saya lihat tadi Nabi tidak ada jenggotnya misalkan. Nah udah, berarti itu dusta. Itu dia lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya misalkan, mohon maaf, saya lihat Nabi di mimpi saya tubuhnya pendek, padahal Nabi tubuhnya apa? Tinggi, kekar. Nah, ini kan berarti apa? Menyelisihi hadis-hadis yang sahih tentang Nabi. Tapi ketika orang mengatakan saya pernah bertemu dengan Nabi, kemudian dia sebutkan, maka kita harus percaya karena syaitan tidak bisa apa? Menyerupai Nabi. Tetapi kalau ada mengatakan bahwasannya Nabi tiba-tiba datang di hadapan kita, saat ini Nabi sedang melihat kita. Ya, Nabi tidak tahu tentang keadaan umatnya. Sampai ketika di Haud tadi, Nabi bertanya kepada Allah. Sampai Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Lalu bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan orang-orang yang mengatakan Nabi hadir di tengah-tengah kita saat ini? Subhanallah. Ya, betapa banyak hurufat-hurufat seperti ini, dan ini bertentangan dengan apa? Dalil. Ya kalau memang dalilnya ada jelas nggak apa-apa. Tapi kan ini pada akhirnya bertentangan dengan apa? Dengan dalil. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada orang bermimpi bertemu dengan Nabi menunjukkan ciri-ciri yang tepat, maka kita harus percaya. Ya, kita harus percaya. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Sudah masuk waktu qomat belum? Adzan belum? Kemudian kita lanjut kepada ayat yang kedua. Setelah kita berbicara inna a'tainakal kautsar, ya sesungguhnya kami telah memberikan dan menganugerahkan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar, yaitu kebaikan yang banyak dan juga sungai yang ada di surga. Dan sudah kita jelaskan faidah daripada hadis tadi, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, karena Rabbmu, dan berkurbanlah karena Allah pula, sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, dijelaskan di dalam kitab ini, fasalli li rabbika, hendaklah engkau salat kepada Rabbmu, syukran lillahi ala mannihi wa fadlihi wa azimi ataihi. Ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat dan kemuliaan dan keagungan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Al-Kautsar tadi. Jadi Allah ingin mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak wahai Muhammad. Allah sudah memberikan kepada engkau berupa Al-Kautsar. Maka sebagai bentuk syukur dengan nikmat yang banyak yang Allah berikan, fasalli li rabbika
wanhar. Maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Kenapa yang disebutkan ibadah salat dan menyembelih? Kenapa nggak disebutkan ibadah yang lain? Maka para ulama menjelaskan ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah ini hanya salat dan menyembelih? Karena dua ibadah ini adalah dua ibadah yang agung yang menunjukkan akan ketundukan seorang hamba kepada Allah. Bukankah ketika kita salat adalah keadaan dan posisi di mana kita betul-betul sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah? Ya. Kemudian menyembelih adalah posisi di mana seseorang betul-betul merealisasikan ketundukan keimanannya kepada Allah. Pak, Ibu, kalau sekiranya bukan karena iman yang ada di dalam hati kita, mau kita ngeluarin uang sampai 20 juta untuk beli apa? Sapi, kemudian kita kesembelih. Kan 20 juta bukan uang yang sedikit. Tapi karena ada iman di dalam hati kita, sebagai bentuk ketundukan kita terhadap syariat Allah, maka kita lakukan. Makanya menyembelih itu harus kepada Allah dan hanya untuk Allah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Ketika ada orang yang mau berkurban, dia niatkan untuk sedekah, dia niatkan dalam rangka untuk mentaati perintah Allah, maka ini menunjukkan ketundukan yang sangat sempurna seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan inna sholati wa nusuki. Allah sebutkan dua kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, ya, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Karena memang salat dan menyembelih adalah dua ibadah yang sangat agung yang menunjukkan ketundukan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin mengingatkan, Allah ini udah ngasih banyak nikmat sama engkau wahai Muhammad. Termasuk apa? Nikmat Allah berikan Kautsar. Coba umat mana yang diberikan, disiapkan sungai khusus yang tadi sudah kita gambarkan, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang minum dari telaga Kautsar, maka tidak akan pernah haus selamanya. Maka sebagai bentuk syukur, salat sama apa? Sembelih. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat dan menyembelih harus kita tujukan hanya kepada Allah. Maka kalau ada orang salat, dia sujud, dia ruku bukan kepada Allah dalam rangka menghambakan diri, mengagungkan, maka ini termasuk kesyirikan. Begitu pula ketika ada orang menyembelih dan dia sembelihnya bukan karena Allah, maka ini juga termasuk kesyirikan. Makanya Nabi mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih sesuatu bukan karena Allah atau untuk selain Allah. Oleh karenanya ikhwatal Islam, insyaallah nanti akan kita jelaskan tentang masalah salat dan menyembelih, dan juga ayat yang terakhir yang menjelaskan kepada kita bahwasanya salat dan menyembelih adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah hanya untuk Allah dan menyembelihlah hanya juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu di sini memberikan pelajaran penting kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa kita tidak boleh menyembelih kecuali hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Kenapa perlu kita jelaskan ini secara mendetail? Karena tidak sedikit di zaman sekarang banyak orang menyembelih di dalam rangka bukan ketaatan kepada Allah. Ada di antara mereka menyembelih karena takut dengan jin penunggu tempat tertentu, ya, sehingga ketika mereka takut mereka sembelih binatang, kemudian mereka jadikan sebagai sesajen. Tidak sedikit juga ada orang takut terhadap penghuni kubur, ya, mereka juga potongkan, sembelihkan hewan. Bahkan ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, tidak sedikit saat ini orang mengatasnamakan pengobatan syar'i, namun dengan mempersyaratkan menyembelih binatang tertentu. Ya, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika berobat dia katakan ini perobatan syar'i. Kenapa? Karena yang ngobatinya juga pakai peci, pakai jubah, gitu kan? Kemudian juga toh katanya yang dibacakan juga ayat Al-Quran. Tetapi mereka mempersyaratkan untuk menyembelih sesuatu. Misal,
Ya kalau pengen sembuh, sembelih 10 ekor kambing, tapi yang misalkan warnanya apa? Hitam atau hitam putih, atau yang mungkin satu tanduknya 1 meter, yang 1,5 meter, ataupun persyaratan yang lainnya yang aneh-aneh. Ya. Nah, ini ketika dia sembelih untuk siapa? Ya. Kalau dia sembelih dalam rangka ya kepada jin ataukah penunggu sesuatu, maka ini dikategorikan kepada sesuatu kesyirikan. Karena dia menyembelih yang seharusnya untuk Allah, dia palingkan kepada selain Allah. Bahkan saya dapat kisah nyata dari seorang ikhwah cerita kepada saya, Ustaz, saya punya saudara sakit. Ya, sakitnya lama, kemudian dipengobati. Dikatakan ini pengobatan syar'i. Tapi akhirnya dia selalu minta bayarannya itu berupa sembelihan. Kemudian sembelihannya dia apa? Kepalanya dia kubur di sekitar rumahnya misalkan. Dan dia mempersyaratkan kambingnya harus warna ini dan itu. Ya, bahkan dia mengatakan, Ustaz, yang lebih parah adalah setiap ketika dia sudah sembuh, itu dipegang beberapa anggota badannya ketika dia tanya sakit atau tidak. Ketika dia berkata enggak sakit, berarti dihitung 1 kambing. Bayangkan. Sampai dikatakan, Ustaz, saudara saya ini habis ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Ya dimanfaatkan. Ya. Bayangkan. Dia menyembelih kemudian dia apa? Dia tanam di sekitarnya. Belum lagi kita tahu sebagian kaum muslimin ya ketika merasa bahwa kita dapat berkah dari satu tempat, apakah berkah dari laut ataupun dari gunung, kemudian sebagai bentuk apa syukurnya mereka apa? Sembelih. Padahal kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Kita sholat dan menyembelih hanya untuk Allah. Yang ngasih nikmat siapa? Allah. Ngapain mereka harus sembelihnya kemudian mereka apa? Lepas di lautan. Dan mereka katakan ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Yang memberikan siapa? Allah. Kenapa kita nggak sembelih 2 sapi, 3 sapi, kemudian kita bagikan kepada fakir miskin? Bukankah itu bagian daripada bentuk syukur kita kepada Allah? Betapa tidak mubadirnya, bayangkan gimana nggak mubadir. Ya 1 ekor dilempar ke lautan, ya apa yang makan? Ikan yang makan. Kenapa kalau 1 ekor tadi kita sembelih, kita bagikan kepada fakir miskin? Itu jauh lebih apa? Manfaat. Belum lagi mereka yang memiliki keyakinan kalau kita bangun bangunan atau jembatan biar kokoh, sembelih hewan, taruh kepalanya di situ. Ya, tidak ada kaitannya. Makanya Allah ingatkan di dalam ayat ini. Makanya saya katakan surah ini surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, tetapi maknanya sangat dalam. Ya, Allah ingin mengingatkan kepada nabinya dan kita semua bahwa Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Maka di antara bentuk syukur mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu salat hanya kepada Allah dan menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, para ulama menyebutkan ada banyak faidah dari ayat fasholli li rabbika wanhar. Pertama, Allah menggunakan huruf fa, fasholli, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Maka di sini menunjukkan sebab. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, karena engkau telah diberikan Al-Kautsar, diberikan kebaikan yang banyak, diberikan nikmat yang banyak, diberikan sungai yang ada di surga, diberikan telaga yang ada di surga, maka sholatlah dan menyembelihlah hanya kepada Allah. Karena sholat dan menyembelih merupakan 2 ibadah sebagai bentuk terbesar seseorang bersyukur kepada Allah. Artinya Pak, kalau kita ingin dikatakan orang yang bersyukur, perbanyak apa? Sholat. Dan perbanyak menyembelih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya dan ini benar. Kita lihat, pernah kita sampaikan di majlis ini, betapa Nabi sering sekali melakukan yang namanya sholat sunnah. Betul atau tidak? Sampai apa? Bengkak kakinya Nabi SAW. Dan ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Lihat, bentuk syukurnya Nabi, yaitu dengan memperbanyak apa? Sholat. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang yang bersyukur, perbanyak sholat. Tentu sholat yang wajib ditambah sholat yang sunnah. Karena itu bagian bentuk syukur kita. Jadi kalau ditanya, apa bentuk syukur kita kepada Allah? Salah satunya adalah dengan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, atau alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kemudian kita barengi dengan amal perbuatan, terutama apa? Sholat dan menyembelih hanya kepada Allah. Ya, jadi kalau ada orang menyuruh kita untuk menyembelih,
apakah itu untuk dihidangkan kepada jin ataukah untuk dalam rangka sesuatu selain Allah, maka kita tinggalkan. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Di antara bentuk Nabi mensyukuri nikmat Allah terbukti ketika haji wada, Nabi menyembelih berapa ekor unta? 100 ekor unta. Bahkan 63 ekor unta disembelih oleh Nabi SAW secara langsung. Betapa kebayang gimana perkasanya Nabi SAW. Kita kadang suruh nyembelih 1 ekor apa? Sapi aja luar biasa kan. Nabi 63 disembelih oleh Nabi SAW sendiri. Ini kan menunjukkan apa? Nabi sebagai bentuk syukurnya memperbanyak sholat, dan ini terbukti. Sampai Aisyah mengatakan, kenapa engkau banyak sholat wahai Rasul? Bukankah sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Kemudian terbukti juga bahwa Nabi menyembelih 100 ekor unta ketika haji wada. 63-nya Nabi SAW langsung sembelih dengan tangan beliau. Kemudian di antara faidahnya juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan dua ibadah ini karena ini menunjukkan ibadah yang tawadu. Bukankah sholat menunjukkan ketundukan kita kepada Allah? Bukankah juga ketika menyembelih kita menundukkan hawa nafsu kita, di mana sebagian besar di antara kita itu suka terhadap harta? Kalau bukan karena perintah Allah, 2 juta itu berat, Pak, untuk beli kambing. Ya, 20 juta itu berat untuk beli sapi. Dan memang terbukti. Coba kalau dekat-dekat Idul Kurban, ada orang-orang, Pak, padahal setiap bulannya ganti handphone terus. Bahkan dengan merek tertentu, dia berani beli harga 14 juta, 21 juta, tapi suruh beli 1 kambing nggak mau. Kenapa? Karena itulah bentuk keimanan seseorang. Ya, ketundukan dan ketawaduan seseorang. Jadi kalau kita dikatakan ingin bersyukur, maka hendaklah apa? Perbanyak sholat dan juga perbanyak menyembelih. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di antara faedah juga dari ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, Allah ingin menjanjikan nabinya dengan sungai Al-Kautsar sebagai bentuk untuk menghibur Nabi dari kesedihan. Karena memang Nabi SAW diuji dengan ujian yang luar biasa. Makanya Nabi mengatakan asyaddul bala al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling besar ujiannya siapa? Para Nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang semisal dengan Nabi SAW. Dan ujian Nabi ini luar biasa. Segala macam bentuk bulian sudah diterima oleh Nabi. Cacian, makian, hinaan. Nabi disebut sahir, majnun, sebut penyihir, orang gila. Nabi disebut orang yang berakal. Ya, bahkan Nabi bukan hanya dibuli dengan secara verbal, Nabi dilempar, Nabi dicaci, dimaki, ditaruh kotoran, Nabi sabar. Maka Allah ingin apa? Menghibur Nabi SAW. Biarlah kalau dari sisi dunia engkau banyak dihinakan oleh manusia, tapi nanti di akhirat Allah akan muliakan. Salah satunya dengan apa? Menyediakan apa? Al-Kautsar. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Kalau sekiranya kita saat ini ibadah, ya kita berusaha untuk hijrah, banyak orang mencaci, mencemooh, banyak orang menjauhi, kita sabar, Pak. Apa yang kita rasakan tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Nabi sampai diusir, bayangkan. Sampai Nabi mengatakan, wallahi, ya, innaka la khairi ardillah. Ketika Nabi mengatakan kepada Makkah, demi Allah, wahai kota Makkah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laula ukhrijtu minki ma kharajtu minki abada. Kata Nabi, kalau sekiranya saya tidak diusir, tidak dikeluarkan dari kota Makkah, saya tidak akan keluar dari kota Makkah. Tapi Nabi diusir. Ya, dicaci, dimaki, dihina. Maka Allah ingin mengatakan bahwasannya apa? Ini semua Al-Kautsar ini sebagai apa? Sebagai penghibur bagi engkau. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Lihat, Allah menghibur nabinya. Sungguh wahai Muhammad, kami tahu bahwa dadamu itu sempit, sakit, ya, atas apa yang diucapkan oleh mereka, atas hinaan-hinaan yang mereka ucapkan kepada engkau. Maka Allah ingatkan, fasabbih bihamdi rabbik. Tapi bertasbihlah engkau dengan memuji Allah. Wa kum minas sajidin. Dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Perbanyak solat, kata Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang kematian. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, inna syani aka huwal abtar. Dan sungguh orang-orang yang membencimu, justru dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dan ini juga bagian daripada Allah ingin menghibur nabinya Muhammad SAW. Di mana disebutkan di antara sebab, ya, Nabi SAW bersedih itu ketika orang-orang mencaci, memaki
dan mengatakan bahwasannya Muhammad itu terputus dari rahmat Allah. Muhammad itu enggak menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena anak laki-lakinya Ibrahim meninggal. Mereka menyangka bahwa kejayaan seseorang itu kan ketika punya anak laki-laki, sehingga ada yang meneruskan langkahnya. Kan kita juga kalau punya anak laki-laki, bangganya luar biasa, karena akan yang meneruskan apa? Langkah perjuangan kita. Kemudian ketika Ibrahim meninggal, mereka mengatakan, abtar, Muhammad sudah terputus. Maka Allah ingatkan, bukan engkau Muhammad yang terputus, justru merekalah yang memaki, mencaci, menghina engkau, mereka lah yang justru terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi SAW di saat Ibrahim meninggal, Nabi sangat bersedih. Sampai-sampai Nabi mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan. Sesungguhnya air mata ini meneteskan air mata dan hati ini sangatlah sedih. Wala naqulu ila ma yurdi rabbuna. Dan tidaklah aku mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Ya Allah, saya berat sebetulnya dengan meninggalnya Ibrahim ini. Tapi saya tidak akan mengucapkan kecuali perkataan yang engkau ridhoi. Nabi mengatakan, wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya perpisahan aku dengan engkau wahai Ibrahim sesuatu yang sangat menyedihkan. Kemudian sudah sedih dengan hilangnya anaknya Ibrahim, datanglah orang-orang mengatakan bahwasannya Muhammad itu terputus. Maka Allah turunkan ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Justru merekalah wahai Muhammad, orang-orang yang membencimu, musuh-musuhmu inilah dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga memberikan satu pelajaran penting yang terakhir, bahwa kalau kita dicaci, dimaki, dihina, ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, biarkan. Toh pada akhirnya mereka yang akan mendapatkan dosa. Kita, kalau selama kita bersabar, maka mudah-mudahan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Itu yang bisa kita sampaikan terkait surah Al-Kautsar, ya surah yang pendek namun memberikan pelajaran penting bagi kita. Terutama tadi kita berusaha untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mengerjakan apa yang memang diajarkan oleh Nabi dan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian kita berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah kita berusaha untuk salat dan menyembelih hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah semata. Dan yang terakhir, biarkan ucapan cacian makian orang-orang kepada kita, sejatinya merekalah yang nanti akan mendulang keburukannya. Paling tidak ketika kita sabar, ketika kita hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.